Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini kita mau membahas tentang media tanam untuk sukulen ya. Nah, untuk menanam sukulen, kita harus menggunakan media tanam yang poros agar air tidak menggenang di dalam media tanam. Jadi itu mengurangi untuk proses pembusukan pada tanam sukulen. Nah, sebenarnya media poros itu yang bagaimana sih? Media tanam poros merupakan media tanam yang berongga atau tidak padat atau bantat dan harus mengandung unsur dan zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, air tidak boleh tergenang pada area media tanam yang mana air harus langsung dapat melewati bagian media tanam. Media poros juga memberikan ruang untuk akar agar dapat berkembang dan dapat bernafas dengan baik. Media tanam poros tidak mengendapkan air terlalu lama pada bagian media tanam yang disimpan dalam pot ataupun di grounding. Jika media tanam tidak poros, akan ada endapan air pada media tanam sehingga dapat mengakibatkan akar tanaman menjadi busuk. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai media tanam poros untuk sukulen antara lain sekam mentah, sekam bakar. Nah, kedua, jenis sekam ini harus difermentasi terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai media tanam sukulen. Nah, untuk media tanam anorganik bisa berupa pumice, perlite, pasir malang, atau yang lainnya. Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit tentang perlite. Perlite yaitu sebuah batuan mineral yang berasal dari proses hidrasi gunung vulkanik selama kurang lebih jutaan tahun. Dia tuh bentuknya berwarna putih seperti gabus dengan ukuran kecil dan juga mempunyai bobot ringan sehingga ini tuh mudah untuk terbang-terbang. Meskipun ringan, dia tuh terbuat dari sebuah kaca vulkanik. Kaca yang dipanaskan secara alami dengan suhu 1000 derajat Celcius dan potongan tersebut meletup-meletup sehingga membentuk seperti gabus. Nah, manfaat perlite antara lain dapat menghindari terjadinya pembusukan pada akar sebab daya serap yang cukup tinggi. Dia mempunyai sistem drainase yang bagus sehingga bisa menghasilkan aerasi di dalam tanah. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan struktur serta menjaga kelembapan dari medium. Mampu mensterilkan tanah dari bahan kimia berbahaya dan juga obat-obatan, sehingga dapat mencegah tanaman dari bakteri dan infeksi jamur di dalam tanah. Selain itu, dia juga dapat menyebabkan pertumbuhan akar menjadi maksimal dan juga kuat, melindungi akar agar tidak kering, menjaga kepadatan tanah, menyuburkan media tanam, dan juga dapat mencegah overheating pada tanah. Jadi, selain sebagai media tanam, dia juga bisa berfungsi sebagai pupuk anorganik. Sedangkan untuk pumice, ini tuh batu apung yang berasal dari bebatuan vulkanik juga. Tapi dia tuh seperti batu-batu kali yang berongga. Sehingga dia tuh bisa menyerap air. Kelebihan batu apung untuk tanaman kaktus dan sukulen adalah strukturnya yang berongga sehingga baik untuk mengatur drainase dan kelembapan akar. Selain itu, dia kaya akan mineral serta tahan terhadap jamur. Manfaat dari pumice yang digunakan sebagai media tanam bisa memberikan drainase dan aerasi yang maksimum bagi tanaman, sehingga akar tanaman lebih mudah untuk bernafas. Karena memiliki porositas yang tinggi dan struktur pori-porinya yang terbuka dan saling berhubung, memungkinkan batu apung untuk menyerap dan menyimpan air dan nutrisi, sehingga dapat memberikan kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk pasir malang sendiri, dia tuh seperti kerikil-kerikil kecil dan
Dan kenapa sering digunakan sebagai media tanam? Karena dia tuh selain berongga dan dia bentuknya kerikil dapat memberikan rongga, dia tuh sudah tersterilisasikan sehingga dalam pemakaiannya kita tidak usah untuk melakukan pencucian ulang. Pasir Malang itu sendiri merupakan batuan vulkanik yang sudah dibersihkan atau disterilkan sehingga bisa langsung digunakan sebagai media tanam. Pupuk digunakan untuk memberikan nutrisi pada tanaman sukulen sehingga tanaman sukulen tersebut mendapatkan nutrisi yang tercukupi. Nah, untuk tanahnya diusahakan jangan banyak-banyak karena itu digunakan sebagai pengikat tanaman aja agar dia tuh lebih kencang ketika ditanam dan tidak goyang-goyang. Selain itu, tanah itu ketika kena air dia dapat membuat media tanam menjadi lembab dan lembek sehingga dapat memicu pertumbuhan jamur atau bakteri di dalam media tanam tersebut. Nah, jika tumbuh jamur atau bakteri itu dapat mengakibatkan sukulen mengalami kebusukan atau kematian. Jadi tanahnya tuh dikit aja, dibanyakin pupuknya. Nah, untuk penjelasan tentang media tanam udah segitu dulu ya. Selanjutnya aku akan melanjutkan dengan menanam sukulen yang sebelumnya udah aku angin-anginkan selama 1 hari. Thank you atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat atau membantu kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.